Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, mengapa Allah SWT membekali kita dengan kalimat ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena Allah memahami manusia akan senantiasa berhadapan dengan berbagai tantangan, rintangan, hambatan, gangguan, bahkan ancaman dalam kehidupannya. Karena setan tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan bahkan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus kepada jalan yang bengkok, menjerumuskan manusia ke tepian jurang kehinaan, kebinasaan dan kerugian. Maka hanya mereka yang berlindung diri kepada Allah SWT, maka mereka akan mendapatkan keselamatan, bahkan perlindungan dari Allah SWT. Mengapa Allah SWT membekali kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Karena Allah menghendaki jalan hidup kita berada dalam kemuliaan. Inilah bentuk kasih yang Allah SWT kepada kita. Maka hanya mereka yang berjalan atas nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, maka mereka adalah orang-orang yang pasti menemukan kemuliaan tersebut. Mengapa Allah SWT membekali kita dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin? Karena Allah SWT mengerti betul manusia kadang mudah digelincirkan dengan sanjung dan puji. Kadang-kala ia maju karena dipuji, kadang-kala ia mundur karena dicaci. Maka kalimat hamdalah adalah penguatan, hanya mengembalikan sanjung dan puji kembali kepada Allah. Mengapa Allah SWT membekali kita dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Karena Allah SWT menghendaki manusia berada pada nilai-nilai hidup yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana halnya Allah SWT, pemilik sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka nilai Ar-Rahman Ar-Rahim yang dijabarkan dalam kehidupan manusia akan menghadirkan nilai rahmatan lil alamin. Mengapa Allah SWT dengan segenap cinta dan kasih sayangnya pula membekali kita dengan kalimat Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan? Agar manusia tidak dibuat kecewa ketika ia menegakkan kebenaran, dicaci, dibuli, dihina, bahkan disingkirkan dalam kehidupan. Ia akan memiliki keyakinan, ada perhitungan, ada masa tanggung jawab, di mana kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan pun akan dibalas dengan keburukan yang setimpal, dengan seadil-adilnya, tanpa ada yang dizalimi, tanpa ada yang dirugikan sekalipun. Inilah nilai keadilan, timbangan keadilan yang Allah berikan, sehingga nanti manusia akan merasakan betul tentang makna keadilan di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Mengapa Allah SWT membekali kita dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau semata ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau semata ya Allah kami mohon pertolongan. Agar manusia benar-benar menajamkan tauhid dalam dirinya, bahwa tidak ada yang layak disembah dan ibadahi melainkan hanya Allah. Sebagaimana tidak ada yang layak untuk dimintakan pertolongan di dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya, melainkan kembali kepada Allah. Allah tidak akan beruntung tatkala diibadahi, sebagaimana Allah tidak akan terugi tatkala ditinggalkan. Karena untung dan terugi kembali kepada diri manusia itu sendiri. Maka kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah penajaman sikap untuk sadar diri bahwa kita ini lemah kalau bukan karena pertolongan Allah. Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala pun membekali kita dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Inilah doa sebagai kekuatan hidup.
Mohon kepada Allah. Ditujukan jalan yang lurus. Maka kekuatan doa inilah yang nanti akan membawa manusia pada jalan hidup yang lurus. Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Allah berikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bahkan Allah berikan Al-Quran sebagai jalan cahaya dalam kehidupan bagi mereka-mereka yang siap untuk mampu dan mau menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan, sebagai pedoman dalam kehidupan, bahkan sebagai jalan cahaya di dalam kehidupan. Mereka-mereka yang nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah, dari kalangan salihin, sadiqin, bahkan aulia, kekasih Allah, dan para nabi dan rasul kasih Allah, pun memohon perlindungan diri kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat yang akan membawanya kepada kemurkaan, bahkan ketersesatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hidup sudah dimurkai, ketika jalan sudah tersesat, maka inilah musibah terbesar dalam kehidupan. Maka kita mohon kepada Allah. Kita berlindung diri kepada Allah. Jangan sampai dimasukkan di kalangan orang-orang yang dimurkai Allah, pun di kalangan orang-orang yang tersesat di jalan Allah. Beruntunglah bagi mereka-mereka yang mampu menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan. Karena ada makna yang sangat mulia dari apa yang Allah berikan kepada kita dengan sinap cinta dan kasih sayangnya. Semoga kita mampu mengambil hikmah dari apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai bagian dari kenikmatan hidup yang tiada bandingannya dan mulia hidup kita tatkala kita kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.